Nat, Moy, Hmm. kayaknya kita udah sering ya dengar cerita tentang ada hubungan antara manusia sama jin atau makhluk halus ataupun setan gitu ya. Iya. Tapi kita belum pernah cerita kan dalam satu malam yang benar-benar hubungannya tuh sampai mereka nikah gitu loh sama si makhluk-makhluk ini. Nggak pernah. Gimana kalau malam ini kita cerita tentang itu? Boleh sih, kebetulan gue juga ada. Nah ini gue dapet cerita ada seorang suami ngejual istrinya sendiri buat duit, tapi jualnya bukan ke orang, ke setan. Anjir. Wah, Gokil kan? Wow. Ini kejadiannya di daerah Jawa Barat, di sekitaran Tasik gitu tempat tinggalnya mereka ya. Nah ini kejadian ini sebenarnya udah lama banget. Kalau dari temen gue dia bilang ini kejadiannya tuh di tahun 90-an. Oke. Ada sepasang suami istri, kita sebut aja ini gue udah samarin namanya ya. Namanya tuh ada Mbak Danti sama suaminya namanya Nanang. Nah mereka ini punya 4 orang anak. Nah di tahun itu tuh di tahun 90-an mereka masih muda kayak 20-an hampir 30 ya. Zaman dulu kan orang tuh kalau nikah muda anak banyak itu kan cukup ya Iya. cukup lazim lah ya. ya. Nah mereka berdua tuh hidup dalam keadaan susah banget Nat, Moy. Miskin banget, bener-bener gak punya duit. Pokoknya kayak gak punya apa-apa. Rumah tuh kayak petakan doang, bener-bener susah deh. Dan ya gak cuma zaman dulu ya, zaman sekarang kan juga banyak kayak gitu ya. Iya. Kayak mungkin merasa banyak anak banyak rezeki. Ya ada juga sih, cuman mungkin mereka gak bisa maintain sebagus itu. Iya. Atau ya amit-amit emang rezekinya seburuk itu gitu loh. Nah mereka tuh bahkan udah sampai di tahap putus asa. Si Mbak Danti dan Mas Nanang ini ya. Mereka udah sampai putus asa banget. Dan saking jeleknya keadaan ekonomi mereka gitu loh. Pokoknya bener-bener hancur lah keluarganya mereka. Ya lu bayangin aja maksudnya suami istri yang masih muda gitu ya. Terus anaknya 4, ngehidupinnya gimana gitu kan. Iya. Agak bingung juga mau cari kerja di mana. Mungkin mereka juga nggak punya keahlian yang bagus gitu ya. Nah terus Nanang ini dia dapat cerita lah, dia punya temen gitu namanya Kang Mardi. Dia praktisi dukun lah ya kita sebut aja. Nah si Kang Mardi ini karena tahu kondisinya Nanang kayak gimana, dia tuh nyaranin ke Nanang, mau punya duit cepet nggak? Terus Nanang tanya dong, wah gimana caranya? Mardi bilang, jual aja istri kamu. Hah? Nah terus Nadi tuh bilang, dia nyeritain ada satu tempat di daerah Jawa Barat. Nah ini gue nggak bisa kasih tau di mana karena emang Bukan di Tasik juga. bukan beda, kayak agak jauh gitu. Cuman temen gue juga nggak mau ngasih tahu ini tempatnya di mana. Tapi intinya ada satu tempat sakral gitu. Ya sakral secara ilmu hitam lah ya. Nah kalau misalkan si Nanang ini ke sana, dia bawa istrinya, dia jual ke sana, dia bisa dapat duit banyak banget. Tapi si Nanang ini nggak tahu kalau yang mau dijual itu arahnya ke arah mistis, Bi. Udah tahu, karena Oh. diceritain sama si Mardi kayak gitu. Ya lu jual aja istri lu ke setan. Oh. Gila. Nah cuman nih yang bangsatnya banget ya. Jadi si istrinya ini pas dibawa ke tempat itu, sorry ya, istrinya tuh bakal berhubungan seksual di tempat itu, tapi nggak boleh sama suaminya. Terus sama siapa? Nah sama orang lain. Jadi tuh nanti si Mbak Danti ini dalam tanda kutip main sama orang lain di sana, sama cowok lain. Nah tapi ketika berhubungan seksual ini, si cowoknya tuh nggak boleh sampai keluar, nggak boleh sampai apa Iya. sih bahasanya? Ejakulasi lah Iya ya. ejakulasi. Dia nggak boleh sampai ejakulasi. Nah setelah ngelakuin itu, udah nggak sampai ejakulasi gitu ya, nanti bakal muncul makhluk, dan makhluk ini yang bakal nidurin istri lu, katanya gitu. Anjir. Gila ya. Jadi kayak dalam satu waktu dia bisa ditidurin sama 2 laki-laki. Iya. Tapi yang satu sosok makhluk halus kan? Yang satu bukan suaminya, yang satu lagi makhluk halus. Gila. Gila kan? Simple sebenarnya ya. Cuman kayak ya Nanang bilang gila banget nih. Nanang di situ nggak mau dong bilang ke Mardi gitu kayak ya nggak mungkin gue jual istri gue buat ditidurin sama 2 orang, yang satu bukan gue, yang satu juga makhluk astral gitu kan. Iya. Udah tuh dia pulang ke rumah, diceritain ke istrinya, dan begonya, istrinya mau Karena karena kepepet duit. Duit, Moy. Tapi ya out of Anjir. our mind banget ya kenapa istrinya mau gitu kan. Hah. Ya udah tuh akhirnya setelah memang karena mereka berdua putus asa, butuh banget duit gitu ya. Istrinya bilang ya udahlah yang penting buat anak-anak. Habis diskusi sempet cekcok juga ya, akhirnya sama-sama sepakat gitu dan sama Nanang
akhirnya mereka cari tuh kandidat yang tepat, kandidat ya cowok ini yang bisa diajak buat kerjasama sama si makhluk ini, dikasih komisi juga nantinya gitu ya. Karena emang gak boleh sama suami sendiri kan. Udah dapet nih orangnya, mereka jalan tuh ke tuh si tempat sakral itu, dilakuin bener-bener. Si Danti ini berhubungan seksual sama pria lain gitu ya di malam itu, di tempat itu juga, dan Nanangnya nggak ada deket situ. Dan setelah ritualnya selesai nih sama si pria ini, muncul tuh si makhluk itu, Nat, Moy. Makhluknya bentuknya apa sih, Bi? Bentuknya tuh tinggi besar, rambutnya gimbal, bajunya putih semua, matanya merah nyala, kukunya panjang dan berbulu. Anjing kayak siluman ya. Genderuwo. Iya, jadi kayak siluman genderuwo gitu. Kayak lu bayangin jual istri lu sendiri gitu ya, buat berhubungan sama makhluk yang bentukannya kayak tadi. Gila. Tapi gilanya bini juga mau sih Itu masalahnya. dia. Itu kayaknya dilema juga ya, antara memang ada takutnya juga, cuman kepepet banget juga. Ya. Jadi mau gimana gitu. Udah singkat cerita tuh selesai ritualnya, dia udah ya melakukan hubungan seksual sama si makhluk ini. Udah selesai, Danti sama Nanang ketemu, mereka berdua pulanglah ke rumah. Selang 1 malam turun itu duit, Nat, Moy. Langsung Tiba-tiba aja. tiba-tiba bener-bener di dalam rumah mereka yang kecil banget itu, tiba-tiba ada peti mati. Pas dibuka isinya itu penuh duit semua. Gila. Lu bayangin kalau ada peti mati nih ya, kayak ukurannya 1x2 meter ya, buat mayat gitu. Ya. Nah itu isinya duit semua. Lu pernah megang duit cash banyak gak sih? Ya sebanyak-banyaknya juga nggak sebanyak sedalam peti mati itu sih Iya. masalahnya. Itu dia, makanya kayak lu bayangin aja nih, misalkan satu ransel itu kayak mungkin 100 juta gitu ya. Iya. Itu baru satu ransel, gimana satu peti kan? Iya. Anjing miliaran dapat kali ya. Itu dia, makanya banyak banget, sebanyak itu. Dan gak sampai situ aja ternyata. Kayak ternyata ada konsekuensi dari apa yang udah mereka lakukan ini. Nah, si Danti itu ternyata dia kan udah berhubungan seksual sama si setan ini kan, sama si jin iblis ini ya. Ternyata dari point of view si setannya, itu tuh Danti ini udah dipersunting sama setan ini. Hah? Jadi setan ini tuh udah jadiin Danti istrinya dia, Iya, dalam tanda iya. kutip gitu ya. Wow. Dan ya lu tahu kan kalau misalkan udah makhluk kayak gitu, perjanjiannya udah di luar logika kita ya. Iya. Ya. Mereka udah punya tata cara mainnya mereka sendiri. Kayak kalau mau dibayar pakai apa juga tergantung maunya mereka gitu kan. Dan dari situ Nanang udah nggak bisa lagi tuh, udah nggak boleh berhubungan sama istrinya lagi, Sama sekali. sama sekali. Padahal istri sahnya tuh ya Nanang kan? Bener, di dunia nyata ya. Cuman kalau menurut si makhluk ini, yang gue juga nggak bisa kasih tahu namanya karena temen gue juga nggak kasih tahu, dia emang ya udah di mata gue istri gue tuh dia. Lu udah nggak boleh nyentuh dia lagi. Kayak udah diklaim sama si makhluk halus itu ya. Itu udah kayak bener-bener parah banget. Dan tapi ya untungnya mereka dapat si duit yang banyak banget ini. Mereka jadi kaya raya, Nat, Moy. Kayak anaknya mau beli apa diikutin, anaknya mau apa semua dibeliin. Dan itu gak cuman sekali si Danti ini berhubungan seksual sama si setan ini. Itu berkali-kali, sampai udah ketiga kalinya. Berarti duitnya dapat lagi. Dapat lagi. Pokoknya tiap si mereka melakukan ritual itu, muncul tuh duit 1 peti penuh di dalam rumahnya mereka. Dan sampai 3 kali akhirnya Danti bilang udah nggak mau lagi, udah cukup, nggak mau lagi. Kayak ya udah gue udah nggak mau lagi nih berhubungan seksual sama setan ini, ngelakuin ritual ini gue udah nggak mau. Dan dia udah merasa ya udah, tujuan awal kita kan biar kaya gitu ya, Iya. punya duit banyak. Udah nih udah ada, dia mau berhenti aja. Dan udah nggak pernah lagi nih si Nanang sama Danti ke tempat itu, tempat sakral yang nyetubuhin istrinya itu kan. Mereka berdua nggak balik lagi ke situ. Nah dari situ lama kelamaan Danti tuh jadi sakit-sakitan, Nat, Muy. Tiba-tiba aja gitu. Awalnya Danti nih ya sakit-sakitan kayak demam, entah dari mana. Dan kalau ke dokter tuh juga ya diagnosisnya tuh kayak ya udah ini demam biasa, cuman gak sembuh-sembuh sakitnya. Ya karena kan sakitnya sakit dari alam sana gitu kan. Bukan yang emang sakit badan Iya, iya. gitu ya. Iya. Dan lama-lama setelah Danti sakit, ternyata anak-anaknya juga ikutan sakit. Nanang pun juga ikut, jadi kayak satu keluarga tuh sakit Sakit. gitu loh. Oh. Balik lagi lah Danti sama Nanang ke temennya si Nanang ini, nanya, ini kenapa nih keluarga gua, kenapa bisa jadi punya penyakit aneh gini nih, satu keluarga bahkan, Iya. gitu kan. Terus ternyata kalau kata si temennya Nanang ini,
Ya itu gara-gara mereka nggak ngelakuin apa yang harusnya dilakukan, ritual itu. Karena ternyata ya sebagaimana kalau misalkan manusia berjanji dengan setan atau makhluk halus ya, sekalinya mulai udah susah banget keluar. Udah nggak bisa menghentikan perjanjian itu gitu loh. Jadi udah nggak bisa diselesain tuh. Mereka nggak bisa semena-mena bilang, oh gue nggak mau lagi, gue udah selesai gitu. Nggak segampang itu. Anjir. Coba dinego-nego dengan ilmunya si temennya Nanang ini sama si Mardi gitu ya, tetap nggak bisa juga gitu. Nego sampai ujung-ujungnya akhirnya si Mardi ini bilang, oke, bisa nih dinego. Tapi ada satu hal, ada satu kondisinya, yang mana si setan ini, si makhluk ini, dia minta ke Nanang sama Danti, anaknya yang paling mereka sayang itu dikasih ke setan ini. Buat? Bukan buat diinikan ya, tapi buat diambil nyawanya, diambil sukmanya gitu sebagai gantinya. Karena ya dari kacamata si makhluk ini, dia ngerasa, wah lu udah ngambil istri gua, harus ada sesuatu yang diganti nih buat gua nih. Akhirnya udah, mau nggak mau, ya anaknya diambil sebagai gantinya gitu. Cuman ya gimana ya, maksudnya Nanang sama Danti juga nggak rela dong anaknya diminta gitu kan. Ya mereka juga mau kaya gara-gara buat anak-anak gue juga kan. Ya udah didiemin aja tuh permintaannya si setan ini. Nggak diapa-apain lah, kayak gue nggak mau ngasih anak gue lah. Didiemin. Tapi lama kelamaan satu persatu nih barang-barang mereka yang ada di rumah itu tuh banyak yang hilang. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak barang-barang yang dibeli dari duit gaib ini tuh suka pada hilang entah kemana. Iya. Dan yang makin parah, ternyata anaknya kan banyak, si Danti sama si Nanang ini ada 4 kan. Iya. Nah, satu anaknya tuh kecelakaan naik motor, dan motor yang dibeli tuh pakai duit gaib kan, itu rusak. Anaknya kecelakaan, mati anaknya. Pokoknya Mati parah banget langsung. deh. Satu anaknya mati. Diambil dong itu berarti, Bi. Sebenarnya nggak diambil karena kan dia permintaannya, dia minta sukmanya dan harus ada ritualnya kan. Iya. Cuman karena nggak dilaksanain, jadinya kayak barang-barangnya hilang, ada yang rusak juga, anaknya juga kena imbasnya juga gitu loh, gara-gara kelakuan orang tuanya ini. Anjir. Dan sampai akhirnya itu kan baru satu anaknya ya, anaknya ada 4 kan, satu persatu tuh anaknya mati. Semuanya mati akhirnya? Nggak semuanya, sampai sisa ada satu anaknya mereka nih. Dan akhirnya anaknya yang tinggal satu ini, karena tahu kelakuan bapak sama ibunya kayak gitu, anaknya cabut dari rumah. Kabur gitu ya? Kabur, kayak bapak sama gue nggak bener nih. Akhirnya dia cabut dari rumah. Kasian banget kan. Padahal ya Danti sama Nanang tuh ngelakuin itu buat anaknya sendiri kan. Cuman anaknya ngeliat, wah bokap nyokap gue nggak bener nih kelakuannya. Akhirnya dia cabut sendiri. Dan bahkan sampai sekarang nih ya, kata temen gue, dia bilang mereka berdua nih, si Danti sama Nanang itu masih hidup. Masih di tahun 2023 ini ya. Mereka masih hidup. Cuman mereka hidup cuma berdua doang. Anak-anaknya? Kayak yang satu tadi, yang meninggal satu kan? tadi, ya udah pada meninggal. Tuh tadi udah cabut. Bener-bener gak pernah balik lagi? Nggak pernah mau lagi ngelihat orang tuanya yang kayak gitu, yang ya menurut anaknya kelakuan orang tuanya nggak benar gitu loh. Dan duit mereka yang masih banyak itu tetap ada sebenarnya, tapi nggak bisa dipakai buat beli apa-apa karena percuma. Kalau misalkan beli barang pakai duit itu, pasti barangnya rusak atau nanti hilang. Beli makanan juga gitu, mereka beli makanan pakai duit gaib ini, mereka bisa sakit kayak orang keracunan gitu loh. Akhirnya udah balik lagi tuh mereka berdua hidup merana sengsara. Tapi ya sekarang cuma berdua aja tanpa anak-anak mereka. Gila. Anjing, berarti semua perjalanan mereka yang maksudnya emang buat ngidupin keluarganya ya, jadi apes juga ujung-ujungnya ya. Itu dia, makanya kayak ya lu udah putus asa banget, tiba-tiba ketemu satu cara yang kepepet lah ya. Tapi ya namanya berjanji dengan makhluk-makhluk gaib memang gak pernah berujung baik sih setahu gue. Hai, gue Camuy. Kali ini Scary Things gak cuma tayang di hari Selasa, tapi akan ada juga episode spesial di setiap hari Kamis. Bayangin, ada seorang biduan cantik yang susuk di wajahnya diambil paksa sama pria yang sakit hati karena cinta ditolak. Setelah kematiannya, rohnya datang menuntut balas. Cerita ini gak akan habis cuma dalam satu malam. Dengerin setiap Kamis di Scary Things Special 3 Roh Belum Tenang. Cerita lo sama gue tuh hampir mirip, Bi. Kalau misalnya cerita lo itu tentang suami yang ngejual istrinya, kalau gue itu ayah ngejual anaknya.
Oke. Ayah ngejual anaknya Iya, ke makhluk gaib. ke makhluk gaib. Aduh, cing. Jadi bukan langsung direct ngejual gitu, bukan. Tapi inti ceritanya adalah kayak ayahnya ini mau anaknya hidup sukses, keluarganya kaya. Ada satu cowok yang emang si ayahnya dalam tanda kutip nih targetin buat nikahin sama anaknya ini. Tapi dia mau pakai cara mistis biar si suaminya ini, si laki ini mau sama anaknya. Oh, udah Pak, yang penting pasti gitu. Iya. Karena belum tentu suka juga kan. Iya. Iya, iya, iya. Nah, jadi cerita ini datang dari salah satu keluarga di daerah Sumatera yang bisa dibilang kondisi ekonominya tuh ya memang cukup terbatas lah. Kayak mungkin kayak lo lah, kayak emang rada susah dalam tanda kutip ya. Jadi keluarga ini cuma 3 orang. Ada bapak, ibu, sama anak perempuannya yang kita sebut aja Lina. Ini gue samarin namanya Lina ya. Oke. Jadi Lina ini jadi salah satu anak yang cukup dihormatin di tempatnya karena Lina tuh anaknya cantik banget, jadi kayak kembang desa. Terus dia pinter banget, bahkan kayak pemerintah sana tuh ngasih beasiswa ke Lina karena saking pinternya gitu. Nah tapi bokapnya Lina ini cukup aneh pemikirannya karena dia mikir dia tahu anaknya pinter, dia tahu anaknya harusnya lulus SMA, kuliah gitu. Tapi nggak dikasih Nat. Kenapa? Nggak dikasih izin sama si bapak ini karena ya dia mikir kayak ya nikah aja langsung, nikah sama orang sukses aja, kan habis itu udah lancar hidupnya. Jadi nggak perlu kuliah lagi, nggak perlu ngambil pendidikan gitu lah. Iya, iya. Nggak Bukan perlu- nomor satu ya. Nggak perlu buang-buang duit lagi. Kayaknya lo udah dapet kehidupan yang aman dengan lo nikah sama orang yang sukses gitu, tajir gitu ya. Iya. Nah sebenarnya Lina tuh udah beberapa kali bahkan sering banget minta bokapnya buat berubah pikiran, jangan maksa gua buat nikah langsung. Nah tapi si bokapnya tuh langsung maksa dan marah gitu loh. Intinya kayak ya lo harus nikah. Ya mau nggak mau sebagai anak satu-satunya doang ya harus nurut sama bokapnya dong. Iya. Walaupun si nyokapnya Lina ini emang diem aja, emang nggak berperan penting dalam tanda kutip lah ya. Tapi yang emang vokal tuh bokapnya mau nggak mau ya Lina harus ikutin lah keinginan bokapnya ini gitu. Iya, iya, iya. Ini gue masuk cerita ke keluarganya ya. Jadi bokapnya Lina ini kerja jadi kayak buruh pabrik gitu Nat, di salah satu pabrik daerah Sumatera. Sampai ada waktu dimana kayak si bokapnya Lina ini ngelihat ada cowok cakep lah di pabriknya itu. Nah cowoknya ini bukan buruh pabrik juga Nat. Pokoknya kayak punya jabatan gitu lah lumayan, jadi kayak karyawan pabrik inilah. Nah bokapnya Lina ini selama beberapa minggu tuh selalu merhatiin si cowok ini. Kayak mulai dari kapan dia dateng, terus dia kerja berapa lama, sampai pulang kemananya pun diikutin sama bokapnya Lina. Nah alasannya dengan pemikiran ceteknya si bokapnya Lina ini, dia sebisa mungkin nyari waktu biar si anaknya nih Lina dijodohin sama si cowok ini. Oke. Nah karena waktunya sempit juga dan gak ada waktu juga karena kayak gak mungkin kasarannya buruh pabrik tiba-tiba nyamperin atasannya buat diajak ngobrol dan ngenalin anaknya. Ya gak mungkin dong. Iya, iya. Nah akhirnya karena bokapnya Lina ini udah bingung banget harus gimana ngenalin anaknya ke cowok ini, akhirnya bokap itu pakai kayak jalan singkat gitu lah, jalan shortcut gitu buat pakai ilmu hitam. Oh. Biar si cowok ini diguna-guna, biar Gila. mau sama Lina, sama Dipelet anaknya. gitu. Dipelet, Oke, bener iya. Nat. Nah akhirnya disamperin lah si orang pintar ini sama bokap Lina. Dan orang pintar ini bilang, nitip pesan gitu ke bokapnya Lina, kalau misalnya emang mau pakai cara ini, lo cuman, ini bahasa kita lah ya, lo cuman harus tanam satu barang yang dia kasih nih, yang si orang pintar ini kasih, tanam di depan rumah si cowok ini. Ya si bokapnya Lina kan udah tahu kan kayak rumahnya di mana, makanya diyain aja tuh cepet tuh sama bokapnya Lina. Nah setelah 2 minggu akhirnya ditanam lah barang ini yang dikasih sama si orang pintar ini. Pas udah ditanam, bokapnya pikiran buat masukin Lina ke dalam pabriknya ini, dipekerjakan gitu, Oke. biar kayak tanpa disengaja Lina sama si cowok ini tuh ketemu gitu lah. Iya, 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 iya. Nah akhirnya sebener-benernya banget nih Nat, Lina tuh nggak mau kerja di pabrik, tempat pabriknya si ayahnya ini, bokapnya ini, karena kayak dia mikir dia tetap mau kuliah dulu. Tapi karena lagi-lagi dipaksa banget nih sama bokapnya Lina, akhirnya mau nggak mau ya nurut kan. Dan singkat cerita 2 minggu kemudian masuklah nih si Lina ke dalam kantornya atau dalam tanda kutip pabriknya si tempat ayahnya kerja ini. Nah sampai ada momen dimana kayak udah semingguan nih Lina udah kerja di pabrik itu, Lina tuh akhirnya ketemu sama si cowok ini, sama si yang ditargetin sama bokapnya Lina ini. Iya, iya. Nah si cowok ini minta tolong Lina buat bersihin dalam ruangannya. Nah sebagai dalam tanda kutip ya kayak OB gitu,
ya dia pasti nurut dong omongan atasannya. Bersihin segala macem. Nah akhirnya pas lagi dibersihin ruangannya itu, si cowoknya tuh masuk juga ke dalam ruangannya. Jadi berdua doang nih. Akhirnya di momen itu Lina sama cowok ini kenalan. Oke. Oh si cowok ini emang udah punya rumah Tinggi dan ini masih hampir masih 25 ke atas 30-an gitu lah Bi. Oh, oke. Nah akhirnya di situ kenalan lah. Kalau si cowok ini namanya Aidar. Nah sebenarnya si Lina ini juga kayak ngerasa pas dia lagi nyapu biasa bersih-bersihin ruangan si Aidar ini, dia ngerasa kayak kok si Aidar, si bosnya ini ngobrol mulu sama gue ya. Jadi kasarnya tuh Lina ngerasa kayaknya si Aidar ini suka sama gue. Tapi tanpa sadar sebenarnya kenapa Aidar suka sama Lina, karena udah dipakein ilmu hitam Sama bapaknya sama Lina. bokapnya Lina. Oh bokapnya nggak ngaku ke Lina. Enggak. Oh, oke. Nggak ngaku sama Lina sekali, nggak Bi. tahu berarti ya? Nggak tahu Oke, sama oke. sekali. Terus. Nah mulai dari hari itu akhirnya Aidar sering banget ngobrol sama Lina dan pura-pura kayak nyuruh Lina ngebersihin ruangannya. Padahal niatnya buat ngobrol doang gitu. Udah sebatas itu doang. Sampai udah 3 bulan Lina kerja di sana, Aidar tiba-tiba ngajak nikah Bi. Oh, Ngajak 3 nikah si bulan. Lina ini. secepat itu. Secepat Oke. itu. Nah akhirnya ya karena Lina udah kepik tuh emang udah suka sama Aidar karena ada interaksi banget, akhirnya nikah lah dan mau aja nih nerima ajakannya si Aidar buat nikah sama si Lina ini kan. Sebenarnya ada pertentangan di keluarganya si Aidar karena maaf ya bukan gimana-gimana, tapi kayak lo punya jabatan tinggi di pabrik di satu perusahaan, masa tiba-tiba lo mau nikah sama anak buruh pabrik, kasarannya kayak gitu. Iya, iya. Nah tapi ya karena pelan-pelan nih ternyata pelet yang dikasih sama bokapnya Lina ini kuat Iya, banget. Akhirnya ya udah keluarganya Aidar tuh mau dan menerima Lina sebagai dalam tanda kutip anggota baru keluarganya si Aidar inilah. Oke. Nikahlah nih. Oh, sorry, berarti yang kena peletnya ini nggak cuma Aidar doang. Iya. Keluarganya juga kena. Akhirnya pelan-pelan keluarga kena Bi karena kesekuat itu peletnya. Oke. Gila. Nah 6 bulan mereka nikah dan apa yang diharapin sama bapaknya Lina ini berhasil juga terwujud nih gitu. Akhirnya si keluarganya Lina ini dikasih kayak uang banyak banget sama Aidar dan akhirnya mereka punya rumah sendiri. Dan si Lina tinggal sama Aidar di rumahnya itu yang ditanemin sama bokapnya Iya. tuh pelet itu. Hmm. Akhirnya juga bapaknya Lina tuh dapat promosi naik jabatan jadi kayak kepala staf di sana gitu. Gua nggak ngeh lah pokoknya naik jabatan lah, bukan cuma buruh pabrik doang gitu. Oh, karena pengaruhnya si Aidar juga. Iya. Oh, kayak agak-agak nepotisme gitu ya. Nah benar. Oke. Nah tapi ternyata kebahagiaan itu nggak berlangsung lama Bi, sebentar banget gitu. Karena ada beberapa waktu si Aidar nih kan udah nikah nih ya sama si Lina ya. Aidar nih tiap tidur tengah malam kebangun dan selalu teriak kenceng banget kalau ngeliat Lina. Kenapa? Nah alasannya juga nggak tahu gitu loh. Si Aidar nggak tahu alasannya kenapa dan Lina pun juga nggak ngerti Pokoknya dia ngehnya kayak mungkin suami gue mimpi buruk. Tapi kejadian itu nggak cuma sekali 2 kali, berkali-kali. Jadi mungkin nih dalam 7 hari, 5 hari tuh dia kayak gitu. Lina tuh ngeliat Aidar tengah malam nih jam 12 malam kebangun pas ngeliat Lina teriak-teriak. Oke. Jadi kayak dia tuh kasarannya jadi kayak ngelihat sosok aneh gitu loh. Padahal yang dia lihat ya istrinya sendiri Lina Iya. gitu kan. Ya Lina juga nggak ngerti apa-apa kan. Iya bener. Nah sampai ada akhirnya ada satu waktu nih pas mereka lagi makan malam. Ini di hari berikutnya ya. Lina tuh lagi masak sendiri Bi. Nah di dapur. Nah terus tiba-tiba Lina denger suaminya si Aidar nih manggil dari kamar. Disamperin dong sama Lina kayak kenapa mas. Aidar bilang tolong kalau masak jangan pakai bawang putih sama garam ya. Nah Lina nggak pakai mikir panjang, akhirnya kayak nurutin permintaan si Aidar ini. Nah nggak lama setelah itu si Lina kan balik lagi kan ke dapur masak. Tiba-tiba teleponnya Lina tuh getar. Dan pas dilihat ternyata itu teleponnya Aidar, dari Aidar. Nah diangkatlah sama Lina, dia bingung kayak kenapa nelpon nih suami gua kan. Iya. Pas diangkat sama Lina, si Aidar tuh bilang kayak maaf Lin, tadi aku pergi sebentar. Pas aku ngeliat kamu, pas aku mau izin, kamu tidur. Tapi aku bentar lagi pulang kok. Habis itu si Lina cuma bilang, oh iya. Dimatiin langsung sama Aidar. Nah di situ kayak Lina tuh kaget banget. Dia tuh mikir kayak apa suami gue bercanda apa gimana gitu. Karena gue baru banget ngeliat suami gue di kamar Iya. minta tolong masakin nggak pakai garam gitu. Kenapa tiba-tiba nelpon gitu kan. Benar. Bahkan tadi kan si Aidar bilangnya juga dia pergi karena Linanya lagi tidur kan. Berarti Iya. udah lama dong. Udah lama harusnya kan. Iya. Nah karena Lina juga rada deg-degan nih, rada panik juga. Akhirnya dia langsung naruh semua masakannya dia ngecek lah ke kamarnya Lina nih, ke kamarnya dia sendiri. Karena dia mikir kayak ya mungkin suami gue bercanda doang kali.
Nah tapi Nat, pas Lina masuk ke kamarnya dia, Lina tuh ngeliat dengan jelas banget di kasurnya dia tuh ada cowok besar banget, badannya merah, lidahnya panjang, dan tatapan si sosok itu ngeliatin ke Lina. Anjir. Gila. Ternyata yang ada di kasur itu ya bukan suaminya, bukan Aidar, Iya, iya. si sosok ini gitu loh. Nah di situ tuh Lina bener-bener takut banget. Dia langsung keluar rumah dan dia langsung nelpon Aidar. Dia bilang lah kalau misalnya dia ngeliat ada sosok serem kayak gitu di kamarnya, dan dia minta tolong Aidar buat jemput si Lina ini dari rumahnya. Nah setelah kejadian si Lina tuh ngelihat ada sosok besar gitu, akhirnya rumah mereka tuh jadi sering diganggu sama roh atau makhluk halus gitu Nat. Aida tuh makin sering bangun tengah malam dan histerisnya sama kayak yang tadi, kayak ngelihat si Lina teriak-teriak kayak gitu. Dan yang lebih ngerinya lagi, karena mungkin si Aida stres banget ya, Aida tuh jadi kayak sering bengong, tatapannya kosong gitu loh. Nah Lina yang emang ngelihat suaminya kayak kenapa nih tiba-tiba kayak gini, dan dia sadar kayaknya dia nggak beres dari rumahnya karena dia ngeliat ada sosok kayak gitu. Lina tuh minta tolong sama ustadz deket rumahnya buat dalam tanda kutip kayak ngusirin makhluk halus dari rumahnya gitulah. Iya. Akhirnya dipanggil si ustadz ini, dan singkat cerita ustadz ini datang ke rumahnya si Lina sama Aidar. Pas si ustadz ini masuk ke dalam rumahnya Aidar sama Lina, ustadz ini nggak pakai ngomong apa-apa Nat, langsung keluar lagi. Kenapa? Padahal baru nginjekin kaki ke ruang tamunya gitu loh. Langsung keluar lagi. Iya. Ya si Lina langsung nyusulin si ustadz ya dong, dan nanya kayak, kenapa kok tiba-tiba keluar Tat? Kenapa gitu rumah saya gitu. Nah akhirnya ustadz itu bilang, di dalam rumah itu si ustadz itu ngelihat banyak banget makhluk halus Nat. Ada kuntilanak, ada pocong, ada sosok cowok yang badannya merah yang dilihat sama si Lina ini. Dan bahkan banyak banget kayak tuyul rame lari-larian gitu. Jadi kasarannya rumahnya dia ini jadi kayak sarang setan. Iya. Dan ya Lina jadi makin panik dong. Dia makin kayak ngerasa ada yang gak beres dari tempat gua, dari rumah gua gitu. Nah di situ akhirnya si Lina tuh jadi kayak nge-begging gitu ke ustadznya buat kayak minta tolong ngebersihin rumahnya. Karena kalau misalnya bukan ustadznya ya siapa lagi gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya ustadz ini mau, dia coba lagi masuk ke rumahnya dan doain rumahnya si Lina sama Aidar ini. Nah di dalam rumahnya nih selama doa, ustadz ini bener-bener diganggu banget Nat, sama sosok-sosok yang ada dalam rumahnya, sampai diteriak-teriakin gitu segala macam. Tapi ya pas si ustadz ini ngomong kayak gitu, ya Lina sama Aidar ya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Yang dirasain sama si ustadz ini cuman kayak dia lagi ngedoain tapi diteriakin sama makhluk halus gitu. Nah singkat cerita, ustadznya udah beres lah ngedoain rumahnya si Lina sama Aidar ini. Nah tapi di kondisi pas lagi ustadz ini ngedoain rumahnya, yang nemenin ustadz ini cuma Lina doang Nat. Karena Aidar tuh kondisi udah chaos banget. Dia udah lemes banget. Yang tadi gue bilang dia cuma bengong doang. Sampai udah seminggu nih si Aidar ini gak masuk kantor. Karena kalau misalnya dia tidur, dia takut. Dia takut kebangun dan lihat istrinya yang mukanya serem gitu. Oke. Jadi kayak bener-bener chaos banget lah nih pasangan ini nih. Si ustadz ini bilang lah ke Lina kayak, keluarga kamu udah dikutuk. Keluarganya Lina. Keluarga Lina. Oke. Lina tuh kaget banget dan dia bingung kayak, dikutuk kenapa? Karena hubungan gue sama suami gue baik-baik aja, aman-aman aja, ketemunya juga baik-baik aja, kenapa tiba-tiba dikutuk gitu loh. Bingung kan si Lina ini kan. Nah akhirnya ustadz ini bilang kalau ada mantra di depan rumahnya mereka, dan mantra itu kuat banget. Jadi kasarannya nih Aidar nih, si suaminya si Lina ini, kayak rohnya itu tuh udah diambil sama si penunggu rumahnya gitu. Karena udah kuat banget nih si peletnya yang ada di luar rumahnya si Aidar sama Lina ini. Iya. Jalan satu-satunya, kata ustadz ini, mau gak mau mantra dicabut kan. Tapi kondisi dan konsekuensi yang akan diambil sama keluarga ini berat banget Nat. Ya Lina yang dia panik, dia takut, dan mau gak mau ya dia pasti mengiyakan dong konsekuensinya apapun itu. Iya bener. Tapi sebelum dia nanya konsekuensinya apa, dia nanya, sebenarnya mantra ini tuh dari siapa? Awal mulanya tuh kenapa tiba-tiba ada mantra? Pasti ustadz ini udah nerawang semuanya segala macem. Akhirnya ustadz ini bilang kalau mantra ini asal dari bapak kamu sendiri. Akhirnya Lina tahu kalau mantra ini dan semua kejadian ada di rumahnya ini ya alasannya karena bokapnya masangin mantra. Ditanyalah sama Lina kayak, mantra ini buat apa gitu loh. Dijelasin lah sama ustadznya kayak, mantra ini buat memikat Aidar, suami kamu, biar suami kamu tuh mau sama kamu dan nikah sama kamu. Ya di situ Lina ngerasa bersalah banget lah sama Aidar kan. Bener. Dia mikir kayak, oh ternyata selama ini Aidar tuh bukan cinta beneran sama gua,
karena dipelet sama bokap gue doang gitu. Hmm. Nah mau nggak mau Lina setujulah dan menerima konsekuensi apapun itu kata ustadznya. Dan ustadznya bilang, Bi, Nat, konsekuensinya tuh adalah kayak sewaktu mantra yang dicabut, bapaknya Lina tuh bakal mati. Karena mantra itu digarisin dan dikasih darah sama bapaknya Lina. Jadi kayak tuker Darah nyawa bapaknya gitu loh. Lina Iya. gitu. Biar Oh. kuat harus ada darah bapaknya Lina. Kalau mantra dicabut, ya bokapnya Lina harus meninggal. Oh, ada perjanjian darahnya gitu. Ada perjanjian darahnya, Bi. Anjrit. Gila. Nah, si Lina tuh juga dapat info dari ustadz ini. Kalau misalnya si mantra dicabut, pokoknya kehidupan mereka tuh bakal berubah semua 180 derajat. Udah nggak akan kaya lagi, udah nggak akan harmonis lagi. Pokoknya ya udah hancur banget lah. Di situ kondisinya karena Lina tuh udah kesel banget sama bokapnya, dia udah kecewa banget sama semua yang udah terjadi. Akhirnya Lina mengiyakan dan mau nggak mau setuju nih sama omongan si ustadz ini. Oh, karena dia udah hitungannya kesal banget sama bokapnya gitu ya. Iya bener. Iya. I see. Dan mau nggak mau satu-satunya cara kan harus dicabut mantranya dong. Heeh. Walaupun harus ngorbanin bokapnya kan. Iya, iya, iya. Nah akhirnya diain sama si Lina dan prosesi pencabutan mantra ini dilakuin lah sama si ustadz ini. Gue nggak tahu berapa lama, pokoknya singkat cerita ustadz ini udah beres lah ngecabut mantra dari rumahnya si Lina sama Aidar. Dan akhirnya beres nih, pulanglah si ustadz ini. Nah 5 bulan setelah itu, setelah kejadian itu, si Lina ini, gue nggak tahu sampai sekarang atau enggak, tapi kayaknya sih sampai sekarang ya. Si Lina itu tuh ada di rumah sakit jiwa, Bi, Nat. Karena kasarannya rohnya si Lina ini udah dibawa sama makhluk halus. Oh. Jadi kayak apapun yang dia lakuin, si Lina tuh cuma bisa ngontrol 20% doang. Iya, iya. 80% tuh dikontrol sama makhluk halus. Nah tapi kalau orang awam ngeliatnya ya kayak Lina orang gila kan. Ya padahal karena ada perjanjian setan itu. Jadi pokoknya 5 bulan setelah itu Lina tuh udah ada di rumah sakit jiwa. Dan bokapnya Lina udah meninggal pas banget setelah kejadian pas dicabut itu. Oh, Mantra dicabut sama meninggal. ustadznya. Detik itu juga si bokapnya Lina meninggal. Nah Aidar pun juga yang pas udah pulih, udah diceritain semua detail sama Lina, akhirnya mutusin buat pergi dari Lina. Karena hubungannya udah gak sehat juga kan. Dan Iya, dia iya. juga sadar kayak selama ini gue ditipu sama keluarga ini, gue dipelet gitu. Dan yang terakhir ustadznya pun juga bilang kayak selama ini, selama Aidar sama Lina nikah, pasti mau gak mau mereka ada berhubungan seks suami istri dong. Nah ternyata selama ini mereka tuh bukan hubungan seks beneran manusia sama manusia. Karena selama ini karena mereka udah nafsu banget nih, berbulan-bulan mereka nikah, ternyata pas di saat si Lina sama Aidar ini berhubungan seks, seluruh makhluk halus yang ada di rumahnya itu juga kayak keikut berhubungan seks gitu lebih, Nat. Wah, anjir. Jadi kayak dikontrol Anjir. sama si makhluk halus yang ada di rumahnya ini, Anjrit. gitu. Gila. Ah, itu saking parahnya pelet nih ya. Iya, Ada cerita yang gue tahu kalau misalkan ngasih pelet entah itu minyak apa atau pelet ke satu orang tuh biasanya yang nunggu satu. Iya. Ini banyak ya. banyak, gue nggak tahu kenapa sebanyak itu dan sekuat apa gitu ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau misalnya pelet ini nggak cuman nipu si Aidar doang, Bi, masalahnya sampai satu keluarga kan. Oh iya benar. Ya berarti sekuat itu kan. Hai, gue Nadila. Kali ini Scary Things nggak cuma tayang di hari Selasa, tapi akan ada juga episode spesial di setiap hari Kamis. Apa jadinya kalau ada seorang bidan yang hamil besar, dibunuh secara kejam, dan mayatnya dibuang? Semenjak kejadian itu, orang-orang sering melihat sosok hantu yang mereka sebut hantu bidan bunting. Cerita ini gak akan habis cuma dalam satu malam. Dengerin setiap Kamis di Scary Things Special 3 Roh Belum Tenang. Moibi, Ya. apa perasaan kalian ketika dengar ada orang yang udah menikah dan punya anak, terus tanpa dia sadari dia tuh nikah lagi sama sosok makhluk halus, bahkan sampai punya anak lagi? Wah anjir. Epic banget anjir. Nah, gue punya cerita tentang perempuan yang udah menikah sama laki-laki dan punya satu anak. Dan kejadian ini tuh terjadi di daerah Jawa Timur. Oke. Perempuan ini kita sebut aja namanya Rana dan suaminya namanya Ahmad.
Mereka nikah udah 5 tahun dan punya satu anak laki-laki yang umurnya masih 3 tahun. Jadi Bi, awal mulanya tuh mungkin lo berdua udah sering dengerin ya. Rana itu tuh cerita ke Ahmad kalau beberapa hari ke belakang tuh dia sering mimpi, tapi mimpinya tuh semacam kayak mimpi basah gitu. Terus Rana cerita lebih dalam lagi lah. Awalnya dia mimpi ketemu sama satu laki-laki ganteng di deket rumah mereka. Dan mereka tuh kenalan. Terus di mimpi itu Rana jadi pacaran lah sama si laki-laki ini. Kita anggap aja nama laki-laki ini tuh Romo ya namanya. Jadi Rana sama Romo tuh pacaran di mimpinya Rana. Dan di mimpi itu tuh gak ada Ahmad, atau bahkan anaknya si Rana tuh juga gak ada. Terus di malam-malam berikutnya Bi, Rana tuh bilang kalau dia tuh pacarannya makin jauh sama Romo. Dia bilang katanya awalnya mereka tuh masuk ke rumah Rana sama Ahmad. Terus mereka ke kamar. Dan di situ Rana tuh berhubungan badan sama Romo. Dalam satu waktu berhubungan badan tuh gak cuma sekali 2 kali Bi, tapi berkali-kali. Dan di mimpi itu tuh Rana ngerasa kalau Romo tuh tingkat kegantengannya meningkat di saat mereka tuh berhubungan badan. Oh anjir, si Rana cerita ke suaminya sendiri kayak gitu? Iya bener Bi. Wah, karena basic. dia kan ngerasa mimpi ya. Jadi Iya, kayak iya. ngerasa aneh banget gitu loh. Nah bahkan si Rana tuh juga bilang kalau si Romo tuh jago banget Bi. Katanya Rana tuh sampai keluar berkali-kali karena Romo. Pas denger cerita itu Ahmad tuh rada kaget. Tapi Ahmad tuh mikir, ya namanya juga mimpi. Mimpi kan juga bunga tidur gak sih? Jadi Ahmad gak mau ngambil pusing dan ngebiarin gitu aja. Nah setelah Rana cerita kayak gitu, malamnya sekitar jam 8 malam, mereka tuh mau tidur Bi. Posisi tidurnya Rana dan Ahmad tuh di tempat tidur sekasur. Dan anaknya tuh ada di tempat tidur kecil gitu di bawah. Terus pas mau tidur, lampu kamarnya kan dimatiin semua. Terus Rana tuh kayak masih belum bisa tidur gitu. Bawaannya tuh kayak gelisah banget. Akhirnya Rana berusaha lah merem dan ngebelakangin si Ahmad. Nah pas Rana lagi merem, Rana tuh ngerasa kayak pahanya dia tuh dipegang sama tangan yang dingin banget. Langsung buka mata kan dia. Tapi pas dia buka mata, tiba-tiba di kamar itu tuh udah gak ada Ahmad dan anaknya. Cuma ada Rana. Dan ternyata yang megang pahanya dia tuh Romo Bi. Hah? Oh shit. Ini mimpi? Iya bener Di situ Rana tuh kaget banget. Tapi dia senyum-senyum kayak malu campur seneng gitu. Langsung lah di situ Rana sama Romo lagi-lagi ngelakuin hubungan badan. Dan setelah selesai tiba-tiba Rana tuh kayak dibawa sama Romo ke satu tempat gitu. Kayak kerajaan yang terang banget, warnanya tuh terus putih semua. Dan Romo di situ tuh kayak ngenalin Rana ke keluarganya. Di situ pun Rana tuh kayak dilamar sama Romo. Dan Bi, kalian tahu nggak? Tanpa mikir panjang, Rana tuh nerima lamarannya si Romo. Wah anjir. Tapi gue nggak ngerti juga ya konsepnya gimana. Tapi di saat Rana abis nerima lamarannya si Romo, mereka tuh langsung nikah di momen itu juga. Wow. Dan Rana tuh kayak langsung pindah tempat tinggal di kerajaan besar itu tuh, bareng sama Romo dan keluarganya juga. Terus paginya seperti biasa si Rana kebangun lah dengan posisi dia itu istrinya Ahmad dan ibu dari satu anak. Si Rana di situ tetap ngejalanin perannya dia sebagai istri sekaligus ibu. Tapi ketika dia pejamin matanya lagi Bi, dia udah berubah jadi istrinya Romo lagi. Di situ sebenarnya secara sadar si Rana nih bingung. Tapi ya dia di situ menikmati posisi dua peran itu. Karena dia ngerasa ketika dia hidup bareng si Romo di malam hari itu, dia tuh kayak ngerasa lebih bahagia dan berbunga-bunga gitu loh perasaannya. Ah anjir, ini mah rananya juga rada-rada sih sebenarnya. Iya bener Bi. Ngeri banget. Nah sampai akhirnya secara cepet banget Bi, di malam itu tuh Rana hamil besar dan langsung lahirin bayi laki-laki. Di mimpinya dia nih? Di mimpi lagi Bi. Oke. Sampai paginya dia bangun lagi, Rana tuh ngerasa kalau hal ini tuh kayak udah jauh banget. Dan dia tuh berusaha buat ngasih tahu ke Ahmad lah tentang mimpi yang makin hari makin jauh. Walaupun cuma mimpi, Rana tuh ngerasain semua itu bener-bener nyata banget. Jadi akhirnya dia cerita lah tuh ke suaminya. Dan untungnya Bi, respon Ahmad kali ini tuh lebih serius dan mau ngajak Rana ke Ustadz buat nyari tahu sebenarnya apa maksud dari mimpinya si Rana ini. Nah kebetulan juga karena si Ahmad tuh agamanya lumayan kuat, jadi dia tuh punya kenalan Ustadz yang lumayan ngerti tentang hal-hal yang bisa dibilang gaib inilah. Akhirnya Ustadz ini tuh dipanggil lah ke rumah mereka. Rana disuruh pakai mukena dan Ahmad pakai baju muslim. Rana mulai tuh ceritain semua hal yang terjadi ke Pak Ustadz ini. Dan untungnya Pak Ustadz tuh ngerti sama hal-hal kayak gini. Jadi katanya Rana tuh beneran udah menikah sama jin di alam sana. Dan beneran punya anak Bi. Wow. Terus setiap malam kenapa Rana mimpi kayak gitu?
Karena itu tuh udah jadi kewajibannya Rana untuk menjadi istri dari jin yang sering disebut Romo sama si Rana. Wah anjir. Nah ngedengar itu si Rana tuh kaget banget dan langsung nangis-nangis. Dia minta gimana pun caranya dia tuh pokoknya mau balik ke kehidupannya dia yang normal. Dan di sini tuh si Pak Ustadz tuh berusaha buat ngebantu si Rana dengan ngerukiah Rana. Mulai tuh rukiahnya. Si Rana disuruh tiduran di lantai, dibaca-bacain doa. Rana di situ kesakitan banget satu badan sampai teriak-teriak gitulah dianya. Terus akhirnya suaranya Rana tuh berubah jadi suara laki-laki yang berat banget. Anjir. Pak Ustadz di situ tuh langsung berusaha buat ngobrol sama sosok laki-laki yang masuk ke badannya Rana ini. Ditanyain lah sama Pak Ustadz, sudah berapa lama kamu mengincar Rana? Dijawab tuh sama si sosok laki-laki ini, dari Rana lahir. Anjir. Ngedenger itu tuh si Ahmad yang ada di sebelahnya Rana pun kaget banget Muhimbi. Dan Pak Ustadz di situ berusaha bilang kalau Rana itu tuh udah menikah dan punya anak di dunia. Serem banget dong. Pak Ustadz tuh juga minta untuk sosok laki-laki atau jin ini tuh ninggalin Rana dan jangan ngeganggu hidupnya Rana lagi. Tapi Muhimbi, si sosok laki-laki ini tuh kekeh gak mau pergi dari Rana dan bilang ke Pak Ustadz kalau Rana itu adalah istrinya dia di dunianya dan ibu dari anaknya. Dia juga bilang kalau Rana tuh menyetujui semua hal yang ada untuk hidup bareng sama si sosok ini Muhibbi. Udah setuju berarti? Si Rana kan udah setuju, makanya dia nerima lamarannya si Romo kan. Oh iya. Jadi akhirnya mereka tuh bener-bener udah terikat banget lah. Sampai akhirnya udah selesai nih semua rukiahnya. Hasilnya tuh gagal karena Rana tuh bener-bener udah dikuasain banget sama si jin ini. Ahmad tuh bener-bener di situ stres banget ngeliat semuanya. Dan akhirnya pas malamnya Rana tuh takut banget buat tidur Bi. Setelah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi kan. Jadi di malam itu dia tuh langsung sholat isya, terus gak nyopot mau kenanya. Dia tidur di tempat tidur sambil melukin anaknya. Dan dia tuh juga dipeluk dari belakang sama Ahmad. Jadi mereka tuh kayak sekasur bertiga gitu. Nah karena Rana takut ketiduran, akhirnya dia berusaha buat buka mata. Dan karena udah gak kuat banget, dia ngambil wudhu lah untuk sholat tahajud. Ini kayak udah berjam-jam berlalu. Mulai tuh Rana sholat tahajud. Rakaat pertama udah, pas rakaat kedua dia sujud. Pas lagi duduk untuk tahiyat, Rana tuh kaget banget Bi. Di depan mukanya dia ada sosok Romo. Tapi yang biasanya dia lihat ganteng banget, ini tuh sosoknya serem banget. Matanya besar, merah, dan mukanya tuh lumayan hancur. Anjir. Di situ Rana tetap berusaha ngelanjutin sholatnya sambil merem, walaupun satu badannya tuh udah gemeteran banget. Dia sambil istighfar dalam hati. Dan pas dia selesai sholat, untungnya sosok Romo ini tuh udah gak ada. Nah setelah selesai sholat, Rana akhirnya langsung cepet-cepet lah ke tempat tidur. Dan akhirnya berusaha buat tidur karena Rana tuh udah takut banget. Ditambah dia juga ngantuk banget kan akhirnya. Setelah itu ternyata setiap Rana tidur tuh Rana masih terjebak di dalam kerajaannya si Romo. Dan masih banyak cerita tentang Rana yang berusaha mau kabur dari kerajaan itu. Wah anjir. Tapi kalau gue ceritain di malam ini tuh pasti bakal panjang banget sih Moibi. Gimana kalau kita ceritain di malam-malam yang lain? Boleh.